Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor satu, suatu lingkaran mempunyai jari-jari 10 cm. Pada lingkaran tersebut terdapat tali busur A, B, C, D, E, F, dan GH ya dengan panjang berturut-turut 10, 12, 14, dan 16 cm. Jika dari titik pusat lingkaran dibuat apotema terhadap masing-masing tali busur. Apotema pada tali busur manakah yang terpanjang? Nah, apa sih yang dimaksud dengan apotema? Ada beberapa istilah penting di sini ya, ketika adik-adik mengerjakan soal-soal berkaitan dengan lingkaran. Ya, beberapa di antaranya adalah titik pusat lingkaran, kemudian apotema, lalu di sini ada tali busur. Nah, kita akan review materinya sebentar aja. Jadi misalkan di sini saya punya sebuah lingkaran. Titik pusat lingkaran itu ada di tengah-tengah sini. Ya, simbolnya biasanya O. Kemudian, nah di sini ada jari-jari ya. Kalau jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Jadi kalau diameter itu istilahnya adalah garis tengah. Nah, garis yang membagi lingkaran menjadi dua daerah yang memiliki luas yang sama. Ya, ini yang disebut sebagai diameter. Kalau diameter ini kita bagi dua, berarti ini dihapus. Nah, sisanya ini disebut sebagai jari-jari. Ya, deh ya, simbolnya adalah R. Lalu di sini ada tali busur. Nah, ada tali busur, ada juga busur, ya. Misalkan di sini ada busur AB. Nah, jadi A itu di sini ya. Kita misalkan aja A ada di sini, lalu B itu ada di sini, ya. Busur itu adalah garis yang berwarna biru. Garis yang melengkung yang berwarna biru, inilah yang disebut sebagai busur. Lantas mana yang disebut sebagai tali busur? Tali busur itu adalah garis lurus yang menghubungkan titik A dan titik B. Nah, ini yang disebut sebagai tali busur. Ya, Dek ya. Nah, lalu mana yang disebut sebagai apotema? Kalau apotema itu adalah garis lurus yang menghubungkan pusat lingkaran dan tali busur secara tegak lurus. Nah, ini ya. Inilah yang disebut sebagai apotema. Ini harus tegak lurus, berarti ini siku-siku. Kemudian harus tepat berada di setengah tali busur. Jadi kalau ini AB, misalkan ini titik C, ya Dek ya. Nah, AC itu sama dengan CB. Saya tulis ini ya, ini penting ini. AC sama dengan CB sama dengan setengah AB. Berarti sama dengan setengah tali busur. Jadi kalau tali busur ini kita misalkan aja sama dengan T gitu ya. Nah, AC sama dengan CB sama dengan setengah tali busur. Sehingga nanti untuk menentukan panjang apotema. Nah, apotema. Berarti kita misalkan aja ini A kecil gitu ya. Kita bisa menggunakan pendekatan teorema Pythagoras. Jadi ini kita hubungkan dengan garis putus-putus. Nah, sekarang kita ketemu segitiga siku-siku ACO. Ya, siku-siku di titik C. Pada segitiga siku-siku ACO berlaku teorema Pythagoras. Nah, kebetulan AO ini kan sisi miring. Nah, sisi miring ini ya sama dengan jari-jari lingkaran, ya kan? Nah, maka nanti AO kuadrat ya, AO kuadrat ini pasti sama dengan AC kuadrat ditambah CO kuadrat. Kalau AO itu kan R, berarti ini R kuadrat, ya kan? AC ini adalah setengah tali busur. Ya, AC sama dengan setengah T, berarti ini setengah T di kuadrat, ya Dek ya. Ditambah CO kuadrat. Nah, CO ini adalah apotema, berarti ini A kuadrat. Kalau setengah T kuadrat, ini kita kerjakan dulu, berarti kan jadinya seperempat T kuadrat. Ya, berarti R kuadrat sama dengan seperempat T kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, seperempat T kuadrat kalau kita pindah ruas ke kiri jadinya kan minus. Berarti R kuadrat dikurang seperempat T kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, tujuan kita di sini kan menghitung panjang apotema. Ya kan? Berarti langsung aja nih kita putar, kita tukar tempat. Jadi nanti A kuadrat sama dengan R kuadrat dikurangi seperempat T kuadrat. Sehingga A sama dengan akar, ya Dek ya, R kuadrat dikurangi seperempat T kuadrat. Nah, ini rumus untuk menghitung panjang apotema.
apotema ya. Ini boleh dihafalkan. Jadi A itu sama dengan akar R kuadrat dikurangi 1/4 T kuadrat. R itu adalah jari-jari, T itu adalah panjang tali busur. Nah, di soal nomor 1 ini tugas kita adalah bukan menghitung panjang apotema, tetapi kita diminta untuk menentukan apotema manakah yang paling panjang. Nah, caranya bagaimana? Tanpa kita menghitung, kita cek aja rumusnya. Jadi yang namanya apotema itu kan dipengaruhi oleh jari-jari. Nah, ini kan jari-jarinya tetap. Jari-jarinya selalu 10 cm. Ya kan? Yang berubah di sini adalah tali busur. Sebagai contoh, ini tali busur AB panjangnya 10 cm. Tali busur CD 12 cm. Ya kan? Tali busur CD 14 cm. Tali busur EF 16 cm. Artinya apotema di sini dipengaruhi oleh panjang tali busur. Karena di sini tandanya minus, ya, maka apotema yang paling panjang itu dimiliki oleh tali busur yang paling pendek, ya kan? Jadi kalau dikurangi bilangan yang kecil, ini kan hasilnya besar. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Jadi di sini kita cek aja tali busur yang terpendek itu kan AB. Maka apotema yang paling panjang itu adalah pada tali busur AB. Jawabannya adalah yang A. Ya, saya tulis ini ya. Jadi kalau di soal nomor 1, apotema, saya singkat A gitu ya, hanya dipengaruhi oleh tali busur, ya Dek ya, oleh tali busur. Nah, makin panjang tali busur, ya, makin panjang tali busur. Nah, makin panjang T, nah, berarti makin apa? Ya makin pendek A, ya kan? Makin pendek apotemanya. Ya, kenapa? Karena kan di sini dikurangi bilangan yang besar, berarti nanti hasilnya akan kecil. Sebaliknya kalau dikurangi bilangan yang kecil, hasilnya akan besar. Nah, tugas kita di sini kan mencari apotema yang terpanjang, berarti apotema yang bilangannya besar. Nah, kita cari saja tali busur yang paling pendek, ya. Berarti cari tali busur yang pendek. Tali busur yang pendek ini kebetulan adalah tali busur AB. Nah, maka nomor 1 jawabannya adalah yang A. Oke, semoga video ini bisa dipahami dengan baik. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.